Selamat pagi, selamat datang di kelas IPS bersama Bu Ruri. Hari ini kita akan belajar tentang profesi. Ada 3 profesi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah ini. Profesi apakah ini? Ya, benar, ini adalah seorang dokter. Jika kalian ingin menjadi dokter, itu adalah sebuah cita-cita. Adakah dari kalian yang bercita-cita menjadi dokter? Nah, apa sih manfaat seorang dokter untuk masyarakat? Yang pertama, dokter bisa mengedukasi masyarakat akan pentingnya memelihara kesehatan yang baik dan menjalani pola hidup sehat. Yang kedua, dokter dapat melakukan tindakan pencegahan penyakit dan melayani konsultasi kesehatan. Yang ketiga, dokter bisa melakukan pemeriksaan fisik untuk mendiagnosa penyakit pasien dan memberikan pengobatan yang sesuai. Yang keempat, dokter bisa melakukan pemeriksaan penunjang berdasarkan gejala yang dialami oleh pasien. Yang kelima, dokter dapat melakukan rehabilitasi medis pada pasien supaya tidak terjadi komplikasi penyakit. Dokter juga bisa memberikan obat sesuai diagnosa penyakit yang diderita oleh pasien. Nah, jadi intinya adalah dokter bisa membantu masyarakat agar lebih sehat. Jika ada yang sakit, dokter dapat menyembuhkannya dan memberikan obat atau terapi yang sesuai. Nah, kalian juga bisa kan berkonsultasi tentang kesehatan kepada dokter. Jadi itu manfaat dokter dalam masyarakat. Yang kedua adalah ini. Apakah kalian tahu pekerjaan apa ini? Ini adalah seorang arsitek. Apa sih tugasnya seorang arsitek? Seorang arsitek bertugas untuk merancang suatu bangunan. Nah, banyak bangunan-bangunan hebat di Indonesia yang dirancang oleh arsitek yang hebat juga. Seperti contoh Candi Borobudur, Waduk Jatiluhur, Jembatan Suramadu. Nah, ketiga bangunan ini dibuat oleh seorang arsitek. Seorang arsitek itu harus memiliki kreativitas yang tinggi. Selain itu, arsitek juga harus memperhitungkan fungsi bangunan dan keselamatannya. Ada beberapa bangunan yang anti gempa. Seperti contohnya ini, dan ini. Ini adalah rumah Honai dari Papua. Nah, rumah ini termasuk rumah anti gempa. Lalu ini ada rumah Kampung Naga. Rumah Kampung Naga ini juga anti gempa, tahan terhadap gempa. Lalu ada ini, rumah gadang. Bentuk atap rumah gadang ini tahan gempa juga. Jadi ketiga bangunan ini aman di saat gempa dan dibuat juga oleh arsitek. Jadi selain kreativitasnya yang tinggi, arsitek juga harus memperhitungkan keselamatan dan keamanan bangunan tersebut. Bayangkan saja jika seorang arsitek membuat sebuah jembatan, lalu jembatan itu tidak dibangun dengan kokoh. Apa yang akan terjadi ketika kalian melewatinya? Jembatan itu pasti akan runtuh. Nah, oleh sebab itu, seorang arsitek benar-benar harus memikirkan bagaimana supaya jembatan itu kokoh dan aman saat dilalui oleh banyak kendaraan. Itu adalah tugas seorang arsitek. Lalu, yang terakhir ada ini. Pekerjaan apakah ini? Ya, dia adalah seorang polisi. Apakah di antara kalian ada yang ingin menjadi polisi? Apa manfaat polisi bagi masyarakat? Yang pertama,
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ini contohnya seperti apa? Memelihara keamanan. Nah, polisi akan menangkap orang-orang yang berbuat jahat supaya kita bisa hidup dengan aman dan tentram. Lalu, ketertiban masyarakat. Polisi juga membuat aturan-aturan yang harus kita patuhi supaya lebih tertib. Seperti contoh, aturan di jalan raya. Nah, polisi membuat peraturan di jalan raya supaya kita bisa berkendara dengan aman dan nyaman. Lalu, polisi juga menegakkan hukum, menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Lalu, polisi memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi tidak segan-segan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuannya. Di saat ada bencana alam, polisi juga akan turun tangan untuk membantu masyarakat yang terkena musibah. Lalu di saat libur seperti libur Idul Fitri atau Hari Raya Natal, polisi juga bertugas menjaga keamanan supaya kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan hikmat. Jadi itu adalah tugas polisi. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita sudah belajar tentang 3 profesi, yaitu dokter, arsitek, dan polisi. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini anak-anak hebat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!